Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Sedangkan pada saat itu, hal pertama yang masuk ke mata Ya Fei dan Ya Zongyun adalah 100 bawahan wanita milik Ya Fei, serta kelompok orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Mereka semua memiliki wajah yang penuh kejutan, dan dengan mata mereka yang melebar kebingungan dan ketakutan, mereka semua menatap Ya Fei dan Ya Zongyun. Melihat sekeliling mereka, keduanya menemukan bahwa lautan darah abadi itu setenang biasanya. Semua pulau terapung masih tidak rusak, dan setelah mengangkat kepala mereka untuk menatap langit sekali lagi, dan meskipun air mata itu masih ada di sana, bahkan langit yang penuh bintang juga ada di sana. Namun ketika mereka memandangi diri mereka sendiri, tubuh mereka benar-benar basah oleh air laut. Mereka tampaknya telah jatuh ke lautan darah abadi di bawahnya, dan selain air laut yang membasahi tubuh mereka, bahkan ada keringat dingin yang mereka rasakan, terutama untuk Ya Fei. Saat itu, dia masih tidak bisa mengendalikan tubuhnya yang bergetar. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Ya Zongyun bertanya pada seseorang di sisinya, itu ketika dia melihat situasi yang aneh. Lord First Immortal, ini, jawab orang itu dengan bingung. Bahkan orang yang dimintanya untuk menjawab, dia memiliki wajah yang panik. Tampaknya ada semacam hal yang tak terkatakan, karena dia tidak berani mengatakan apa-apa. Bicaralah yang sebenarnya, Ya Zongyun bertanya dengan paksa. Lord First Immortal, sebelumnya, kami mengikuti kamu dan Lady Ya Fei. Tetapi tiba-tiba saja, Tuan berdua menatap langit dengan wajah penuh ketakutan. Lady Ya Fei bahkan menjerit, dan kemudian melompat ke pelukan Tuan. Setelah itu, Tuan yang merupakan dewa pertama abadi, meletakkan formasi spiritual yang sangat menyilaukan di tempat yang sama, di mana tempat Tuan berdiri saat ini. Formasi itu sangat kuat, dan bahkan sesuatu yang belum pernah dilihat pelayan ini sebelumnya. Tapi segera setelah Tuan merilis formasi spiritual, dan Tuan melompat ke lautan darah abadi di bawah ini. Melihat Tuan memasuki laut, Lady Ya Fei juga dengan cepat mengikutimu, dan kemudian membawa Tuan ke atas. Percakapan Tuan dengan Nona Ya Fei setelahnya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kami mengerti, jawab orang itu dengan serius. Saat itu, Ya Fei dan Ya Zongyun saling memandang, dan empat mata mereka saling berhadapan. Dan kemudian, mereka melihat kerumunan. Melihat semua orang mengangguk setuju, bahwa kata-kata orang itu benar, maka keduanya tidak dapat membantu mengerutkan alis mereka dengan erat, lalu menghela nafas dan berkata pada saat yang sama. Mungkinkah semua yang terjadi hanyalah imajinasiku saja, ucap keduanya secara bersamaan. Coba lihat, air mata itu menutup. Tiba-tiba saja, dari kejauhan terdengar teriakan yang nyaring. Mengangkat kepala mereka untuk melihat, mereka memang menemukan bahwa, air mata yang muncul di atas 9 surga perlahan-lahan mulai menutup. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ya Fei. Ya Fei saat ini tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa meminta bantuan kakeknya. Ya Zongyun pertama-tama menyeka keringat dingin di wajah Ya Fei, lalu menepuk pundaknya dan mengirim pesan mental. Fei, pertama-tama kamu harus mengatakan kepada aku, siapa Fishy kecil itu, tanya Ya Zongyun. Karena ditanya oleh kakeknya, Ya Fei tidak berani menyembunyikan apapun. Dia dengan sederhana dan secara langsung memberitahu Ya Zongyun, itu tentang Little Fishy dan Chu Feng. Tentu saja, dia juga mengatakan kepadanya tentang konflik yang terjadi di antara mereka. Setelah mengetahui tentang hal-hal yang terjadi, kulit Ya Zongyun berubah menjadi aneh. Kemudian setelah beberapa saat, dia bertanya lagi. Fei, apakah kamu pikir semua yang terjadi adalah nyata? Tanya Ya Zongyun. Berada di sana secara pribadi, dia merasa itu sangatlah nyata, sehingga dia tidak bisa untuk tidak mengatakan itu tidaklah nyata. Ya Fei pun mengangguk, karena pada kenyataannya, bahkan sekarang dia tidak dapat memastikannya sendiri.
Apakah itu hanya imajinasinya saja, ataukah itu benar-benar telah terjadi? Jangankan kamu, bahkan aku sendiri, sebagai spiritualis dunia jubah emas, tidak bisa merasakan apapun dalam ilusi itu. Itu saja sudah mengatakan kepada aku bahwa, betapa kuatnya orang yang menggunakan ilusi itu pada kita. Sebaiknya kamu jangan pernah memprovokasi Wu Qing itu lagi. Dan terlebih lagi, jangan memprovokasi si kecil cengeng itu. Dan bahkan semua orang yang terkait dengan mereka, kamu jangan coba-coba untuk memprovokasinya, kata Ye Zongyun. Kakek, apakah semua yang terjadi ini, itu hanya karena kesalahan dan kepalsuan? Haruskah mereka dilepaskan begitu saja, hanya karena kamu dan aku berada dalam ilusi? Tanya Ye Fei yang masih agak pahit. Gadis idiot. Kamu masih terlalu muda, dan kurang memahami keparahan dalam situasi ini. Ilusi barusan yang kami alami, itu bukanlah kekuatan yang keliru. Bahkan jika orang itu mau, kita pasti sudah mati. Kata Ye Zongyun dengan ringan melalui pesan mentalnya. Gluk-gluk. Setelah mendengar kata-kata itu, Ye Fei tidak bisa menahan napasnya, dan dia sekali lagi berkeringat dingin. Jika kakeknya bisa menjadi seperti itu artinya Little Fishy benar-benar bukan orang yang sederhana. Paling tidak, orang yang berani menggertak pada kakek dan dirinya sendiri, maka orang tersebut tidak sederhana sama sekali. Dalam situasi seperti itu, tidak peduli seberapa banyak Ye Fei tidak mau menerima hal ini, tapi dia masih merasakan takut di dalam hatinya. Dia tidak punya pilihan selain menyerah untuk menemukan Chu Feng, Daoist Qiu Shui, dan yang lainnya untuk membalaskan dendamnya. Setelah itu, Ye Zongyun memerintahkan orang-orang yang ada di sana untuk tidak memberitahu siapapun, kalau mereka telah kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Dan mereka yang sudah takut pada Ye Fei dan Ye Zongyun, tentu saja tidak berani mengungkapkan apapun. Kemudian pada saat itu, sekelompok orang yang agresif, yang awalnya berencana untuk menemukan Daoist Qiu Shui dan Chu Feng untuk menagih hutang, mereka dipaksa untuk kembali sebelum mereka bahkan berjalan lebih jauh. Meskipun itu cukup memalukan untuk melakukannya, Ye Fei dan Ye Zongyun tidak punya pilihan lain. Tapi itu tidak masalah bagi Ye Fei. Lagi pula, dia masihlah seorang dewa perang. Namun sebagai raja bela diri, bahkan Ye Zongyun merasakan tekanan dari sebelumnya. Dia benar-benar sangat tahu bahwa, ada keberadaan yang tidak bisa dia singgung. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, Ye Zongyun tidak bisa membantu, tetapi mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia melihat air mata yang menutup secara bertahap di atas langit, dan mengerutkan alisnya dengan erat. Dia seperti merasa, bahwa air mata itu tampaknya memiliki semacam hubungan, dengan segala sesuatu yang dia temui hari ini. Namun sayangnya, dia tidak berani untuk terus berpikir melampaui titik itu. Dia tidak berani membayangkan konsekuensi seperti apa yang akan terjadi jika dia menyinggung orang-orang yang terkait dengan robekan ruang yang ada di langit. Karena mungkin saja, seluruh wilayah Laut Timur akan benar-benar diberantas karena dia. Pada saat yang sama, Chu Feng telah kembali ke Pulau Terapung. Dan setelah memberitahu Jiang Wanshi tentang kepergian Little Fishy, ia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dia tidak terus mengamati robekan ruang yang ada di langit, karena dia sudah tidak lagi berminat. Setelah Little Fishy pergi, untuk beberapa alasan Chu Feng merasa agak sedih. Selain itu, Chu Feng juga tahu bahwa, bahkan jika air mata di langit benar-benar membawa sesuatu, tapi itu bukan sesuatu yang bisa dia hindari. Jadi, dia hanya memalingkan muka darinya, itu agar hatinya tidak terganggu. Dan seperti biasa, malam gelap yang panjang itu akhirnya digantikan oleh pagi hari. Adapun dengan air mata yang ada di langit, itu sudah menutup sepenuhnya sebelum siang hari, dan sudah lenyap sebelum fajar. Meskipun itu telah menutup, tapi tidak ada sesuatu yang menyimpang yang terjadi di lautan darah abadi. Tetapi orang-orang masih menunggu beritanya, karena mereka tidak percaya bahwa, anomali semacam itu tidak akan membawa hal-hal yang tidak normal. Dengan demikian, semua orang menunggu kedatangan berita yang mengejutkan itu, dan mengharapkan pertunjukan yang bagus.
Namun sayangnya, di saat banyak orang mengutarakan harapan mereka, dan merindukan berita terkait dengan fenomena yang aneh tadi malam, Chu Feng dan yang lainnya sudah meninggalkan Lautan Darah Abadi, dan pergi ke tempat yang disebut Puncak Berkabut. Tetapi pada saat yang sama, di bagian terdalam Lautan Darah Abadi, ada seseorang yang dengan cepat bergegas seperti cahaya. Akhirnya dia berhenti, dan jika seseorang mendekat, mereka akan melihat bahwa itu adalah orang tua buta, yang bertemu dengan Chu Feng saat dia memasuki Lautan Darah Abadi. Saat ini, lelaki tua buta itu memegang benda yang dibungkus kain hitam. Setelah dengan erat menggenggam objek itu, ekspresi panik yang tak tertandingi muncul di wajahnya. Dia pun berkata dengan ratapan tanpa suara, "Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa aku tidak bisa merasakan sedikit pun auranya? Dia telah menghilang. Dia tidak ada di Lautan Darah Abadi. Kemana tepatnya dia pergi? Kemana perginya dia?" ucap orang tua buta itu. Setelah beberapa saat terburu-buru, Chu Feng dan yang lainnya akhirnya tiba di tanah puncak misti dari Lautan Darah Abadi. Namun ketika mereka berjalan keluar dari arai teleportasi kuno, dan memasuki daratan, mereka tiba-tiba menemukan awan hitam besar muncul di atas permukaan laut yang jauh. Awan hitam menutupi area yang sangat luas. Awan hitam itu menyelubungi sebagian kecil dunia, dan di dalam awan hitam tersebut, suara guntur terdengar tanpa akhir. Apalagi, hal itu terlihat sangat aneh. Perasaan pertama yang mereka berikan kepada orang-orang adalah kegelisahan, dan seolah-olah ada beberapa hal yang tidak menyenangkan di dalam. Bang! Tiba-tiba saja, ledakan yang mengguncang dunia meledak dari awan hitam yang tak terbatas itu. Gelombang kejut emas segera muncul, dan langsung menyapu cakrawala. Gelombang kejut itu menghancurkan udara, dan beberapa awan hitam juga secara paksa tersebar. Namun anehnya, awan hitam itu benar-benar terlalu luas, dan dengan segera mereka menutupi langit lagi. Bang! Namun tidak lama kemudian, ledakan lain segera terdengar. Gelombang kejut yang jauh lebih kuat pun telah muncul, tetapi seperti sebelumnya, gelombang kejut itu dengan cepat diliputi oleh awan hitam. Itu terjadi berulang kali. Tanpa henti, ledakan dan gelombang kejut datang dari awan hitam itu. Dan bahkan, itu mulai membuat jeritan yang sangat menakutkan. Suara itu tidak terdengar seperti binatang buas pada umumnya, dan itu terdengar sangat aneh. Mereka yang mendengarnya, mereka merasa ngeri dan ketakutan sampai menggigil. Oh surga, apa yang terjadi di sana? Awan yang mengerikan, dan jeritan yang menakutkan, ucap orang-orang. Di luar arai teleportasi, itu terlihat ada beberapa orang. Secara alami, hal-hal seperti itu tuh menarik perhatian mereka juga. Pasti ada orang yang sedang bertarung di dalam awan hitam itu, dan kultivasi mereka juga sangat kuat. Ucap Chu Feng yang juga mengamati itu. Jika dilihat dari jarak di awan dan di tempatnya berada, di samping kelengkungan gelombang kejut dan pantulan cahaya, orang yang bertarung itu setidaknya adalah eksistensi Raja Bela Diri. Wan Shi, bawa Wu Qing ke puncak misti dulu. Qius Hui Fuyan tiba-tiba berkata kepada Jiang Wan Shi, itu dengan nada yang serius. Meskipun dia tahu nama asli Chu Feng, dan setelah dia menyamar kembali, serta di depan publik, dia masih memanggil Chu Feng dengan sebutan Wu Qing, itu untuk membantunya menyembunyikan identitasnya. Wush! Setelah berbicara, Qius Hui Fuyan melambaikan jubahnya, lalu naik ke udara setelah menjadi cahaya pelangi. Kecepatannya cukup cepat, dan bahkan menarik seruan tanpa henti dari para pengamat. Mereka semua memutuskan bahwa, Qius Hui Fuyan adalah ahli yang tak tertandingi. Dan di dalam tatapan mereka saat memandang Chu Feng dan Jiang Wan Shi, mereka juga menjadi sangat hormat. Keduanya bahkan tidak mau repot-repot dengan perubahan seperti itu, dan berhenti memperhatikannya. Mereka kemudian terbang ke arah puncak berkabut. Setelah Qius Hui Fuyan pergi, Chu Feng sebenarnya tidak mau menahan diri, dan kemudian menjadi orang yang ramah. Semua itu karena keseriusan Qius Hui Fuyan yang berlebihan, serta kekuatannya yang kuat juga. Chu Feng tahu kalau orang seperti itu menyukai kedamaian, jadi di dalam perjalanan mereka, demi perasaan Qius Hui Fuyan, Chu Feng dengan terpaksa menahan diri sedikit.
Junior Wuking, kamu tampaknya agak takut kepada guruku. Jiang Wanshi bertanya sambil tersenyum, itu ketika dia melihat perubahan Chu Feng. Oh, aku tidak takut, aku hanya hormat. Chu Feng membalasnya sambil tersenyum, tapi itu adalah kata-kata dari hatinya. Junior Wuking cukup pintar. Kamu telah melihat melalui amarah Daei guruku. Dia memang tidak menyukai keributan, dan lebih memilih diam. Namun sayangnya, meskipun dia agak ketat secara normal, tapi dia memiliki sifat yang sangat baik kok, dan juga memperlakukan orang lain dengan sangat baik, kata Jiang Wanshi sambil tersenyum. Itu tentu saja. Senior Qius Hui adalah orang yang baik. Karen kalau tidak, dia tidak akan mau membantu aku dan Yan Ruyu. Contoh lainnya adalah, awan hitam yang baru saja kita lihat tadi. Itu jelas-jelas tidak berhubungan dengan kita, tetapi senior Qius Hui pergi ke sana untuk menyelidiki. Alasannya adalah, karena dia ingin menghilangkan bencana yang tidak perlu, kata Chu Feng. Junior Wuking, apakah kamu merasa ada yang salah dengan awan hitam tadi? Jiang Wanshi bertanya sambil tersenyum. Oh, ada sesuatu yang sangat salah tentang awan hitam itu. Mereka tampak agak aneh, dan pasti ada bahaya besar di dalamnya, jawab Chu Feng. Junior Wuking benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Itu adalah Evil Cloud, dan pasti ada iblis di dalamnya, kata Jiang Wanshi. Iblis, seru Chu Feng. Mendengar itu, Chu Feng tidak bisa menahan diri sedikit untuk tidak terkejut, dan kemudian memuji. Senior Jiang adalah orang yang memiliki penglihatan yang bagus. Kamu benar-benar menganalisisnya secara mendalam. Meskipun begitu, aku masih bertanya-tanya, bagaimana bisa kamu melihat ada iblis di dalamnya, dan iblis apa yang kamu bicarakan? Tanya Chu Feng. Hehehe, Junior Wuking, kamu suka bercanda ya? Bagaimana mungkin aku bisa memiliki penglihatan yang sangat kuat? Itu hanya karena, aku telah menemani guru berkali-kali ke puncak berkabut, sehingga aku telah melihat situasi ini sebelumnya. Dan setiap kali kita melihatnya, guru akan selalu pergi keluar. Setelah itu, aku bertanya sesekali padanya. Dia mengatakan kepada aku bahwa, puncak berkabut adalah tanah abadi. Ini bisa disebut tempat paling istimewa di wilayah Laut Timur. Namun sayangnya, itu juga menjadi tempat yang paling aneh, karena ada monster yang sering muncul. Meskipun monster itu muncul, dan monster itu tidak akan meninggalkan tanah Misty Peaks. Mereka masih harus dengan cepat diberantas, karena jika tidak, mereka akan membahayakan orang-orang tak berdosa yang datang ke puncak Misty. Adapun seperti apakah monster itu, aku sendiri juga tidak tahu, kata Jiang Wanshi. Sebenarnya itu aneh. Tidak heran aku merasa awan hitam itu sangat aneh. Mereka memiliki perasaan yang tak terkatakan, ucap Chu Feng dengan sangat terkejut. Setelah tiba di wilayah Laut Timur, dia mengalami banyak hal yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Jadi, dia benar-benar memperluas wawasannya. Oh, sebenarnya di dalam Misty Peaks, itu ada Demon Ambush Map. Selama iblis itu muncul, maka peta akan memiliki sebuah indikasi. Jadi, jika aku tidak salah, yang bertarung di awan hitam barusan adalah penguasa Misty Peaks, yaitu Piao Miao Senior. Guruku sedang menuju ke sana, hanya karena dia ingin memberikan bantuan dari tangannya, ucap Jiang Wanshi melanjutkan. Oh, aku juga pernah mendengar bahwa, Lady Piao Miao adalah pakar tersembunyi nomor 1 di wilayah Laut Timur. Aku ingin tahu, apakah rumor itu benar atau salah? Apakah benar-benar ada ahli tersembunyi yang memiliki kultivasi di atas senior Qius Hui? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Karena sebelumnya, dia merasa bahwa orang yang bertarung dalam awan hitam itu sangat kuat. Dan jika dilihat dari kata-kata Jiang Wanshi, dia bisa mendengar bahwa Lady Piao Miao tampaknya lebih kuat daripada Qius Hui Fuyan. Jadi, Chu Feng benar-benar ingin mengonfirmasinya. Tentu saja senior Piao Miao lebih kuat. Puncak Misty disebut sebagai tanah teraneh di wilayah Laut Timur. Di sini berisi hal-hal baik yang tak terbatas. Bahkan mata kepulauan eksekusi immortal mereka terkunci untuk waktu yang lama, tetapi alasan mengapa mereka tidak berani menduduki tempat ini adalah,
karena mereka takut pada satu orang, kata Jiang Wanshi. Orang itu pasti Nyonya Piao Miao? Tanya Chu Feng. Tepat sekali, jawab Jiang Wanshi. Aku tidak pernah berharap bahwa Lady Piao Miao mencapai kekuatan setinggi ini. Bahkan Kepulauan Eksekusi Immortal saja takut padanya. Ucap Chu Feng sambil terpana. Meskipun dia belum lama berada di wilayah Laut Timur, tapi dia kurang lebihnya sudah bisa melihat betapa kuatnya orang itu. Seseorang harus tahu bahwa, kekuatan yang sangat besar seperti Kepulauan Eksekusi Immortal, mereka memang seperti matahari di langit saat ini. Namun uniknya, Lady Piao Miao mampu membuat Kepulauan Eksekusi Immortal takut. Dari situ bisa dilihat bahwa, betapa mengesankannya keberadaan orang itu. Tapi tentu saja, senior Piao Miao adalah wali terpilih dari Misty Peaks. Bakat kultivasinya sangat tinggi, dan aku pernah mendengar guru aku mengatakan bahwa, Piao Miao senior mendekati usia 1000 tahun. Padahal dia masih sangat sehat sekarang, dan tidak ada masalah baginya untuk hidup beberapa ratus tahun lagi, kata Jiang Wanshi secara diam-diam, dan seolah-olah itu adalah rahasia. Apa, dia benar-benar hidup selama itu? Kultivasi apa yang dia miliki? Balas Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng sekali lagi terkejut. Seseorang yang hidup hampir 1000 tahun, dan bahkan masih dapat terus hidup selama beberapa ratus tahun lebih. Bukankah kultivasi orang itu terlalu tinggi? Karena kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa memperoleh umur yang begitu panjang? Tidak. Namun kemudian, Jiang Wanshi menggelengkan kepalanya untuk pertanyaan Chu Feng, lalu setelah itu dia berkata, kultivasi senior Piao Miao sangat tinggi, dan itu tidak bisa dibantah. Jika kultivasinya tidak begitu tinggi, mana mungkin dia bisa memperoleh umur yang panjang? Tetapi yang jelas, alasan dia bisa melakukan itu adalah, bagaimanapun juga semua itu karena puncak Misty. Junior Wooking, seperti yang aku katakan, puncak Misty adalah tanah teraneh di wilayah Laut Timur, dan itu disebut tanah abadi. Kamu harusnya tahu bahwa kata abadi itu sendiri, itu tidak diucapkan dengan santai, ucap Jiang Wenasi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.